Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana fi hadha syahril karimi ala husni siyami wal qiyam. Waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idin wal faizin. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut. Wasyahadata 'inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba pilihan Allah. Kita saat ini belajar dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Al-Kashfu wa Tabdin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Yang dipakai kitab yang mana? Biar sama. Baik. Bismillah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memulai bukunya ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang orang tertipu. Al-Kashfu, membongkar atau mengungkap, watabyin, dan menjelaskan tentang ketertipuan senaful maghrurin atau golongan-golongan orang-orang tertipu. Dan ini sangat penting untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita golongan orang tertipu? Kalau orang tertipu itu orang yang tampak seperti melakukan sebuah kebaikan tapi tidak baik, menganggap sebuah kebenaran tidak benar. Dan ini adalah Masya Allah yang mendapatkan teguran ini dari Imam Ghazali ini hampir semua kelompok bangsa manusia. Alimnya, orang alimnya, ahli ibadahnya, tujarnya, orang kayanya, dan seterusnya. Sehingga wajib dari semua kita itu membaca dengan pelan dan serius kitab ini. Supaya kita menjadi orang yang selamat dari ketertipuan. Fi ghururil khalqi ajma'in, tentang ketertipuan makhluk. Semuanya ini makhluk ini tertipu. Maksudnya ada yang tertipu, dari setiap kelompok ada yang tertipu. Ada orang alim yang tertipu, dari orang kaya yang tertipu. Kita mulai. Berbeda kitabnya. Sebentar. Kok tiba-tiba wasallallahu. Pada kitabun. Wasallallahu. Ini aja yang beda. Bismillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin. Wa bihi thiqati wa sallallahu, dan salawat semoga terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa sallama, dan juga salam juga tersampaikan kepada baginda Nabi SAW. Amin. Wa bihi thiqati. Makanya ini tambahan ini. Wa bihi, ada begitu juga semuanya.
Wabihi, tentunya kepada Allah thiqati, aku percayakan, maksudnya aku serahkan. Ya, ini semoga disampaikan semuanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memulailah Imam Ghazali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wahdahu, Allah yang maha tunggal. Wassallallahu, dan semoga salawat Allah limpahkan. Salawat ini mengandung makna rahmat, keberkahan, kebaikan. Semoga terlimpahkan ala khairi khalqihi, kepada sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammad, wa ala ali wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Ba'du, dan setelah itu semuanya, fahadha, Imam Ghazali berkata, fahadha kitabul kashfi wa tabyin. Ini kitab, namanya kitab al-kashfu, kitab mengungkap, yang mengungkap, al-kashfu mengungkap, wa tabyin dan menjelaskan, fi ghururil khalqi ajma'in, tentang ketertipuan makhluk semuanya. Semua kelompok ada yang tertipu. Bukan semua manusia tertipu di sini maksudnya. Akan tapi ada setiap kelompok ada manusia tertipunya. Maka di kelompok manapun kalian waspada. Karena di antara kelompok ini ada yang tertipu, jangan-jangan itu kalian. Maka setelah tahu peringatan semacam ini, dia akan menyadari. Kalau menjadi ulama, jangan menjadi ulama tertipu. Kalau menjadi orang kaya, jangan menjadi orang kaya tertipu. Ilam, ketahuilah, annal khalqa qisman, sesungguhnya makhluk ini ada qisman, dua bagian. Makhluk ini, al-khalqu makhluk, ciptaan Allah ini qisman. Yang pertama hayawanun wa ghairu hayawanin. Yang pertama ada kehidupannya, dan yang kedua tidak ada kehidupannya. Ada kehidupannya yang bergerak, berjalan, yang satu lagi tidak ada kehidupannya. Hayawan punya kehidupan. Wa ghairu hayawanin, yang tidak tampak ada kehidupannya, seperti batu, tanah, kerikil, pasir. Wal hayawanu qismani, adapun yang punya kehidupan itu ada dua. Berarti yang merangkak mulai dari ular, ikan, kucing, kambing, manusia di dalamnya adalah hayawan yang punya kehidupan. Ada di antara yang makhluk Allah yang punya kehidupan, yang hidup. Ini ada yang mukallafun wa ghairu mukallafin. Ada yang mukallaf dan ghairu mukallaf. Ada yang mendapatkan beban kewajiban, ada yang tidak mendapatkan beban kewajiban. Yang mukallaf yang mendapatkan beban kewajiban adalah sebagian daripada manusia dan tidak semua manusia. Yang ghairu mukallaf, yang tidak mukallaf, ada sebagian manusia dan binatang-binatang tidak mukallaf. Jadi kambing tidak wajib sholat, kera tidak wajib sholat. Sehingga karena dia tidak wajib sholat, kera itu maka dia tidak dosa kalau tidak sholat. Sehingga kalau manusia pengen tidak dosa kalau tidak sholat, ya jadi kera. Jadi binatang mukallaf. Adapun yang mukallaf, orang yang mukallaf mendapatkan beban kewajiban adalah sebagian dari manusia, tidak semua manusia. Disebutkan oleh para ulama ahli fikih dan usul fikih, ulama syariah, tentang siapakah manusia yang mendapatkan beban kewajiban atau mukallaf. Tentu ada disebutkan syarat-syarat disebut mukallaf adalah yang pertama dia berakal. Orang yang berakal, maka orang gila selamanya tidak mukallaf. Sehingga orang gila tidak ada dosa. Orang gila tidak ada dosa. Tampak di dunia dia seperti tidak berguna, tapi di hadapan Allah dia tidak berdosa. Di sampingnya manusia berakal, Masya Allah, kaya raya, pintar, pandai, tapi suka maksiat. Lihat, tampaknya dia berharga di dunia, tapi dia rendah di hadapan Allah.
Orang gila tidak mukallaf, tidak punya beban kewajiban. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh adalah anak kecil yang sudah menjadi dewasa dengan ciri-ciri dan ketentuan-ketentuannya. Kalau sudah baligh, maka dia bisa dianggap mukallaf. Tentunya bukan baligh saja, harus ada syarat yang lainnya. Biarpun baligh tapi dia gila, maka tidak dianggap mukallaf. Baligh untuk anak laki-laki, dia mencapai umur keluar mani di saat sudah mencapai umur 9 tahun Hijriah. Kalau 9 tahun Hijriah belum keluar mani, maka tidak dianggap sebagai mukallaf dan dinanti sampai umur 15 tahun. Jika 15 tahun, jika sudah mencapai umur 15 tahun, genap 15 tahun Hijriah, maka dia dianggap mukallaf biarpun tanpa keluar air mani. Bagi wanita adalah sama, keluar air mani di saat usia 9 tahun Hijriah, dan ditambah atau keluar darah haid di usia 9 tahun Hijriah. Jika tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid, ditunggu sampai 10 tahun, 11 tahun, belum balik. 12 tahun, belum balik. Sampai kok 15 tahun, melewati umur 15 tahun biarpun tanpa keluar mani dan tanpa haid, maka dia dianggap sebagai orang yang balik dengan umur. Sudah balik. Itu yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i disetakan, tapi di mazhab lain ada, tapi mazhab Imam Malik ada tanda-tanda yang berbeda. Ini kita bicara mazhab Syafi'i saja. Baik. Kemudian syarat yang ketiga sebagai orang mukallaf adalah akan dianggap mukallaf adalah orang yang selamat, sehat pendengarannya atau penglihatannya. Kalau pendengarannya atau penglihatannya tidak sehat bareng-bareng, dua-duanya tidak berfungsi, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang punya kewajiban. Kalau orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak ada beban kewajiban. Karena dia tidak akan bisa mengerti. Tidak akan bisa mengerti. Bahwasanya tidak akan bisa mengerti tentang perintah. Kalau ada berita tentang orang yang bisa ini itu perlu pembuktian. Kalau itu hanya sekedar cerita, kebenarannya seperti apa? Sebab yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, tentu dia tidak akan punya pengalaman untuk bisa diceritakan atau untuk bisa difahami, lalu untuk dijadikan sebagai patokan sebuah larangan atau sebuah perintah. Yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat itu seperti orang yang tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat apa yang akan dibincangkan, apa yang akan diomongkan. Selesai. Kemudian yang keempat adalah sampainya kepadanya pesan-pesan dakwah. Pernah mendengar tentang Islam, sampai kepadanya Islam. Kalau ada orang hidup di sebuah tempat yang di situ tidak pernah mendengar pesan-pesan keislaman, tidak pernah ada juru dakwah atau ustadz yang mengajarinya, maka dia tidak mukallaf. Tidak dianggap sebagai orang yang punya kewajiban. Misalnya di daratan Kalimantan sana ada hutan belantara yang sangat besar. Di tengah-tengah hutan itu ada kehidupan misalnya. 500 orang hidup di tengah-tengah, manusia hidup di tengah hutan. Tidak pernah berinteraksi dengan orang di luar. Tidak pernah ada orang yang mengajaknya kepada Islam. Tidak ada juru dakwah yang masuk ke dalamnya. Sehingga mereka bebas. Yang dimakan ya segala macam. Ular dimakan ini. Ada pun nggak ngerti pernikahan dan sebagainya. Kayak binatang. Maka orang-orang semacam ini tidak dianggap sebagai orang yang punya kewajiban dan tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Karena nggak ada pesan yang turun. Tidak ada pesan yang nyampe kepadanya. Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Termasuk di dalamnya adalah orang yang mendapatkan mendengar berita Islam yang palsu, yang dipalsukan. Misalnya mungkin di daratan Eropa sana ada sekelompok orang yang tidak mau menerima Islam karena yang masuk kepadanya Islam yang palsu, Islam yang tidak sesuai. Maka lalu dia menolak karena tidak sesuai.
maka dia tidak dianggap sebagai orang yang masuk neraka. Biarpun dengar tentang Islam, tapi Islam yang dipalsukan. Orang yang tertipu. Setelah terbukti pada seseorang 4 hal, bahwasanya dia adalah bukan orang gila dan dia sudah dewasa, sudah punya akil balik, kemudian dia bisa mendengar atau melihat, kemudian dia sampai kepadanya pesan agama, maka dia wajib mengambil yang kelima, masuk Islam. Baru setelah itu disebut mukallaf. Nah, kalau lihat begini ini, lihat, Anda lagi ditanyakan mungkin kepada orang per orang. Anda anak kecil, anak gede, oh anak dewasa. Anda gila atau tidak? Oh tidak gila. Kemudian Anda bisa mendengar? Bisa. Anda bisa mendengar, bisa melihat, paling tidak salah satunya. Sebab kalau tidak bisa mendengar, dan dia masih bisa melihat, masih paham dengan isyarat. Ini enggak boleh, itu boleh. Tidak bisa melihat, tak bisa mendengar, bisa ngerti perintah. Ini larangan, ini perintah. Jika ada seorang ditanya, Anda anak-anak? Bukan, saya sudah dewasa. Anda gila? Tidak, saya sehat. Kuping Anda bisa dengar? Ini bisa ngomong, bisa dengar nanti. Terus, yang keempat adalah, pernah dengar tentang Islam? Iya, maka wajib ngambil Islam. Namanya mukallaf. Nah ini. Imam Ghazali bicara tentang orang mukallaf. Wal mukallafu, adapun orang mukallaf adalah man khatabahullahu, orang yang Allah perintah bil ibadati, dengan ibadah. Khatab itu maksud Allah berbicara dengannya, maksudnya dengan perintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban kayak puasa, sholat dan lainnya. Wa amaruhu biha, dan memerintahkan orang tersebut untuk beribadah. Wa'adahu bithawabi, dan menjanjikan untuk memberikan pahala alaiha, atas ibadah tersebut. Wa nahahu anil ma'asi, dan melarang orang tersebut untuk bermaksiat. Allah melarang yang tadi maksiat. Wa hadzarahu, dan Allah memberikan peringatan akan adanya al-uqubata, adanya hukuman dari Allah. Nah ini, faham dia. Kalau urusannya dengan manusia saja misalnya, jangan kau makan, kalau kamu makan, kamu akan aku pukul, ngerti. Makanlah itu, kalau kau makan nanti dapat hadiah, paham. Ini dengan manusia, dengan Allah juga begitu. Allah memberikan kepada hambanya perintah, dan jika ia menjalankan perintah tersebut, maka ia mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Allah melarang hambanya tersebut melakukan satu hal, maka kalau dia masih melakukannya, maka Allah akan hukum. Nah ini faham dia. Diajak bicara ngerti. Naam. Ghairul mukallafi, adapun orang yang tidak mukallaf, malam yukhatibhu bidzalika, orang yang tidak mendapatkan perintah-perintah seperti itu dan larangan seperti itu. Lam yukhatibhum, yang Allah tidak mengajak bicara kepada orang tersebut dengan perintah atau larangan. Karena apa? Memang tidak mukallaf. Diajak ngomong pun tidak faham karena nggak ada kuping, nggak ada bisa dengar, nggak ada telinga, nggak ada mata. Atau mungkin dia masih anak kecil. Atau mungkin dia adalah orang yang belum dia orang gila, atau dia nggak mendengar ayat-ayat turun, nggak mendengar ustadz berbicara, maka dia bukan mukallaf. Tumal mukallafu qismani, orang mukallaf ada 2, dirinci ya, cara Imam Ghazali dari semua makhluk, ada yang bergerak, bernyawa, tidak bernyawa. Yang bernyawa dibagi 2, mukallaf, tidak mukallaf. Yang mukallaf ada 2 lagi, bagi lagi. Tumal mukallafu, adapun orang mukallaf kismani, ada 2 golongan. Mu'minun wa kafirun, orang beriman dan orang kafir. Orang kafir mukallaf. Di furu'i syariati juga. Cuman tidak diwajibkan dia melakukan di dunia, tapi akan dihukum di akhirat nanti. Nah, setelah mu'min wa kafir, ada orang beriman dan orang kafir. Lihat. Orang kafir, lihat, kalau kita perhatikan di kiri kanan kita, ada orang kafir, lihat. Berakal dia, dewasa dia, bisa dengar, bisa melihat dia, dengar tentang Islam setiap hari dia, maka dia wajib menerima Islam, maka dia mukallaf seharusnya. Cuman dia tidak menerima Islam, maka itu kafir. Ada yang beriman, adalah beriman. Beriman kan ada yang dari asal kafir lalu berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat dia sudah dewasa. Jadi ada orang yang pada asalnya asal kafir asli, kemudian masuk Islam di saat dia sudah dewasa.
Maka dia dianggap sebagai seorang mu'alaf muslim setelah dewasa lalu bersyahadat. Kalau anaknya orang kafir yang masih kecil dan belum balik, biarpun bersyahadat 1000 kali syahadat tidak dianggap sebagai muslim. Karena dia belum balik. Enggak dianggap syahadatnya. Dan tidak dianggap sebagai muslim. Ingat, anak kecil yang belum balik dari anak-anak orang kafir, kalaupun dia bersyahadat, bahkan sholat, baca Al-Quran, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Seorang mukmin. Karena syahadatnya syahadat anak kecil tidak dianggap. Kalau dia mati, dia di surga memang dia tidak mukallaf. Dia tidak dihukum, dia tidak kena hukuman. Mana anak orang kafir yang mati kecil, maka dia tidak ada dosa dan tidak dihukum oleh Allah. Ingat. Anak-anak orang kafir yang mati kecil dia tidak dosa. Biarpun tidak kita sebut sebagai seorang muslim juga. Tapi kita disebut sebagai orang yang tidak berdosa. Nah, kemudian orang muslim atau mukmin yang lain yang kedua adalah mukmin yang pertama adalah dari asal kafir lalu bersyahadat. Mukmin yang kedua adalah orang yang terlahir dari ayah muslim dengan pernikahan yang sah dengan non muslim, misalnya dengan ahli kitab misalnya, dengan cara yang sah tentunya. Anaknya muslim atau lahir dari ibu muslim. Jadi asalkan orang tuanya muslim, maka seorang anak ini muslim, biarpun dia belum bersyahadat. Misalnya, muslim, mukmin sekaligus. Ya, ini kita anggap mukmin dah, lebih mudah bahasa di sini. Nah, jadi ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Jadi ada orang mukallaf beriman dan tidak beriman. Dan yang beriman wal mu'minu, yang beriman pun lah, ini yang beriman ini yang sudah beriman. Ini kismani ada 2. Dibagi lagi. Kalau dipikir syajarah atau semacam apa namanya? Syajarah apa? Pohon gitu. Mungkin manusia, makhluk dibagi 2. Bernyawa tidak bernyawa. Bernyawa dibagi 2. Kan gitu. Berakal tidak berakal. Berakal dibagi 2. Beriman tidak beriman. Beriman dibagi 2. Beriman dibagi 2. Wal mu'minu kismani, yang beriman ada kismani 2 macam. Ta'i'un wa asin. Ta'i'un orang yang taat kepada Allah, wa asin dan orang bermaksiat. Wa kullu wahidin minat ta'i'in, dan yang taat wal asin dan yang maksiat ini yang qasimul kismain ada 2 bagian. Ada yang mukmin taat, mukmin maksiat. Yang taat ada 2, yang maksiat ada 2 lagi. Yaitu menjadi 2, alimun wa jahilun. Ada orang yang taat, mukmin yang taat, ternyata ada yang alim, ada orang yang jahil. Ulama yang taat, ada orang jahil yang taat. Ada orang awam bodoh tapi dia taat. Yang maksiat pun ada 2 orang, yang alim maksiat, ada alim tapi bodoh. Maksiat tapi ini alim, maksiat tapi alim. Ada maksiat plus bodoh. Setelah dilihat seperti itu oleh Imam Ghazali, orang mukmin, kita bicara orang mukmin saja. Imam Ghazali menyebut orang mukmin saja. Terakhir orang mukmin bagi 2. Yang taat dan yang maksiat. Yang taat dibagi 2, alim, jahil. Yang maksiat bagi 2, alim, jahil. Lalu dari pengamatan Imam Ghazali bagian ini, lalu Imam Ghazali menyimpulkan. Tsumma ra'aitu. Kemudian aku lihat dari yang terakhir, cabang terakhir tadi, 4 tadi. Orang mukmin ada maksiat, orang taat ada orang maksiat. Yang taat 2, alim, jahil. Yang maksiat, alim, jahil. Dari ini semuanya, saya terakhir ini. Ra'aitul ghurura, aku melihat ketertipuan. Laziman, pasti ada. Laziman ada, pasti. Li jami'il mukallafina al-mu'minin, kepada semua orang mukallaf.
Jadi semua orang mukallaf ternyata ada orang-orang yang tertipu. Dari setiap cabangnya tadi, itu ada yang tertipu. Bahkan sampai wal kafirina juga. Illa man asamahullahu, kecuali yang Allah jaga. Illa man, kecuali orang asamahu yang telah menjaganya. Siapa? Allahu Allah. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Tuhannya mereka yang menjaga. Jadi rata-rata orang ini mesti kena tipu. Kecuali yang dijaga oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang telah dijaganya. Wa ana insyaallah, dan aku di sini kata Imam Ghazali, insyaallah. Insyaallah. Kalimat insyaallah ini bisa dimaknai tabarruk, supaya tidak memastikan kalau dia bisa melakukan. Jika Allah menghendaki, kalau artinya semacam itu. Artinya maknanya apa? Supaya tidak mengandalkan kehebatannya, tapi menyandarkan semuanya kepada Allah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, jangan mengatakan, besok saya akan kerjakan. Katakan, insya Allah. Besok saya akan begini. Katakan, insya Allah. Supaya tidak mendahului Allah. Akshifu, aku akan bongkar, akan aku singkap. An hururihim, dari ketertipuan mereka. Wa ubayyinu, dan aku akan jelaskan al-hujjata fihi, buktinya. Di dalam ketertipuan tersebut. Aku sebutkan ketertipuan mereka dengan bukti-buktinya. Bahwa setiap kelompok yang aku sebut tadi ada manusia tertipu. Tujuannya adalah ya agar kita tidak tertipu, gitu kata Imam Ghazali. Bukan hanya melihat orang tertipu lalu aku dengannya tertipu, ya bodohlah. Wadhihu, dan aku telah menjelaskannya. Ghayatul idah, dengan penjelasan yang benar-benar jelas. Dijelaskan dengan benar oleh Imam Ghazali. Ubayyinuhu, dan aku telah menjelaskan, menerangkannya. Ghayatul bayan, dengan keterangan seterang-terangnya. Bi'aujazi ma yakunu, dengan seringkas-ringkas yang mungkin, dengan seringkas-ringkasnya, minal ibarati, dari ungkapan. Maksudnya apa? Aku akan menjelaskan dengan seringkas-ringkasnya. Yang penting kamu faham, kemudian kamu ngerti, kemudian kamu menjauhi ketertipuan. Ya. Baik. Wa abda'i ma yakunu minal isyarati. Wa abda'i ma yakunu minal isyarati. Jadi abda, badi. Jadi abda. Dan aku memberikan isyarat yang, jadi isyarat yang sangat memahamkan, sangat gamblang. Ini bukan sekedar penjelasannya, abda. Jadi kalau badi, yakni Allah yang menciptakan dengan keajaiban, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya. Al-badi, badi'us samawati, Allah yang menciptakan semesta langit dan bumi, tidak ada contohnya. Artinya sebaik-baiknya. Maka ini isyarat. Isyarat maksudnya adalah sesuatu yang memahamkan, kadang tidak pakai kalimat. Jadi isyarat, kalau isyarat itu ada isyarat dengan tangan, isyarat dengan kedipan mata dan sebagainya. Cuman isyarat dengan sesuatu yang bisa kita baca. Artinya isyarat dengan kalimat. Kalimat ini mengisyaratkan begini. Tidak terang-terangan tapi difahami. Artinya apa? Yang jelas pun sangat jelas, yang isyarat pun juga sangat gamblang. Jadi Imam Ghazali pengen ngomong, telah aku jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih ada yang tidak merasa jelas, wah ini keterlaluan. Isyaratnya pun sudah sangat jelas. Kan ada isyarat. Isyarat itu kan khafiyah nggak jelas. Tapi isyaratnya saja jelas. Sehingga dikatakan al-aqilu yafhamu bil isyarati. Tapi kalau orang cerdas bisa paham cukup dengan isyarat. Ini tak paham. Tapi si bebel adalah pakai bentakan pun belum paham. Ada dengan isyarat.
Fa'aqulu, dan aku memulai. Aku ucapkan wa ma taufiqi illa billahi, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah. Taufik adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Biarpun dia ngerti kebaikan, tapi kalau tidak mendapat taufik dari Allah, tidak akan melakukan kebaikan. Tetangga masjid sangat dekat dengan masjid. Karena dia tidak mendapatkan taufik, dia ngerti sholat di masjid adalah keutamaan. Ada majelis di samping rumahnya, keutamaan. Dia ngerti, tapi nggak mendapat taufik dari Allah. Allah tidak memberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Sementara dia yang jauh, sudah pakai kursi roda masih berjalan. Karena Allah memberikan badannya taufik, biarpun tampak dia lemah. Khalqu qudrati ta'ati. Dan nih, kemampuanku melakukan kebaikan ini hanya dari Allah. Nah, ini ketawaduan Imam Ghazali tidak sok akan aku jelaskan pasti. Temuannya adalah dari Allah. Taufik dari Allah. Kekuatan yang Allah berikan kepadaku dari Allah untuk menjelaskan. Wa'alam, katailah. Annal maghrurina minal khalqi, orang-orang tertipu dari makhluk Allah, ma'adal kafirina, selain dari orang-orang kafir. Selain dari orang kafir itu arba'atu asnafin, ada 4 golongan. Orang tertipu selain dari orang kafir ada 4 golongan. Sinfun minal ulama'i, sekelompok dari ulama. Ulama tertipu. Sinfun minal ubbadi, dan yang kedua adalah sekelompok dari orang-orang ahli ibadah. Wasinfun min arbabil amwali, dan sekelompok dari orang-orang yang punya harta, si kaya. Wasinfun minal mutasawwifati, dan yang kelompok lagi adalah orang yang sok ahli ibadah. Ahli tasawuf, ahli yang menakan dirinya tasawuf. Maka Imam Ghazali adalah seorang sufi. Imam Ghazali ahli tasawuf, akan tapi musuh Imam Ghazali ternyata tasawuf palsu. Dan sampai hari ini pun merepotkan tasawuf palsu. Ngaji jarang, sok bicara tentang hakikat, makrifat, macam-macam, menyesatkan umat. Bicaranya aneh-aneh. Itu yang membuat gelisah Imam Ghazali. Al-mutasawwifah. Ngaku tasawuf tadi adalah palsu dia. Ngaku-ngaku ahli tasawuf, mutasawwifah. Seolah-olah mengikuti jalannya ahli tasawuf, tapi dia merusak tasawuf. Dia keluar daripada rambu-rambu sufi. Sama dalam dunia hadis itu perusaknya adalah orang yang ngaku ahli hadis. Pendusta-pendusta. Kan begitu. Ahli fikih yang merusak adalah orang yang mutasahil, yang ngentengin fikih. Begitu. Ahli tasawuf yang rusak adalah orang yang ngaku dirinya tasawuf itu sendiri. Tasawuf tiba-tiba ujuk-ujuk tasawuf sampai makrifat nggak wajib sholat. Dari mana? Bagi orang lain nggak boleh, bagi saya boleh. Nggak ada. Dia memahami makna, dia salah memahami makna tasawuf. Dan ini yang akan dibongkar oleh Imam Ghazali. Dan bisa diterapkan pada sufi-sufi hari ini. Yang ngaku sampai makom, pakai ini ada. Seorang sufi hakiki tidak akan melanggar syariat. Seorang sufi hakiki tidak akan melanggar Allah. Terang-terangan. Ini hanya labelnya saja. Bisa jadi bapaknya seorang ahli tasawuf. Dia malas ngaji, malas belajar. Meninggal dunia bapaknya, langsung dia nengkreng. Disorbanin kepalanya, langsung jadi guru thariqah. Wah, ini penyakit. Rusak tasawuf. Yang keempat golongan orang yang ngaku tasawuf tapi palsu, dia rusak. Nanti akan dijelaskan satu demi satu oleh Imam Ghazali rahimahullah. Fa awwalu ma nabda'u bihi, yang pertama akan aku mulai di sini adalah ghururul kufar, ketertipuan orang kafir. Itu sangat jelas. Wa hum fi ghururihim qismani, adapun orang kafir di dalam ketertipuan mereka ada 2 kelompok. 2 golongan, minhum man gharrathul hayatud dunya, orang yang telah menipunya kehidupan dunia. Orang kafir tertipu dengan dunia. Fa amal ladzina gharrathum, adapun mereka-mereka yang gharrathum telah menipu mereka apa? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Fahumul ladzina qalu, mereka yang berkata, an-naqdu khairun minan nasi'ati,
logikanya, main logika, tapi tidak dihubungkan dengan logika yang lainnya, sok-sokan berakal main. Ya kayak ngomong gini, memang kalau ngomong sepintas benar. Makan tempe di alam nyata lebih enak daripada makan sate di dalam mimpi. Kurang gini, memang betul. Tapi sekarang bandingannya bukan begitu. Makan sate tempe di alam nyata dengan makan sate di alam nyata harus bandingannya segitu juga. An-naqdu khairan minan nasi'ati. Nasi'ah itu nanti. An-naqd sekarang. Jadi yang nyata di hadapan mata itu lebih penting daripada yang nanti. Dunia, ini dunia terbukti hari ini. Ada fulus, ada duit, ada buah-buahan, ada Masya Allah nikmat, ada pantai, ada ini yang nyata. Ngapain mikir yang nanti fil akhirat surga, akhirat apa itu? Oh, kata mereka. Kok mikir-mikir yang nggak jelas? Ini jelas di hadapan kita. Makanya kita rebut ya ini. Makanya dia pemburu dunia karena tidak percaya dengan adanya akhirat. Wal akhiratu nasi'atun, adapun akhirat menanti. Fayadan, maka dari itu yang namanya dunia khairun. Fala budda min ithariha, kalau memang dunia itu lebih bagus ya harus kita utamakan. Fala budda, maka harus min ithariha, harus diutamakan. Ini orang kafir yang belum masuk kepada kelompok-kelompok orang. Ini naskah ini tidak dirinci ya fasal-fasalnya ya. Baik. Ada banyak naskah yang jadi begitu hebatnya kitab ini. Cuman jarang dibaca. Ini perlu dibaca. Baik, kemudian lanjutnya. Waladzatud dunya yaqinun. Kelezatan dunia tuh pasti, lihat tuh enaknya soto, bakso, nasi jamblang, sop, empal gentong. Wah, ini pas puasa begini ceritanya. Es teler, es Bandung. Oh, ini kata orang kafir. Surga nanti mana surga-surga lah ini kan. Yang nyata aja ini. Waladatul akhirati, adapun kelezatan akhirat syakun, meragukan. Kata mereka mereka tidak beriman. Wala yudrakul yakinu bisyaki, maka keyakinan tidak perlu ditinggal. Wala yudrakul yakinu bisyaki, maka yang kita yakini, kita lihat ini jangan ditinggalkan hanya sesuatu yang diragukan. Mereka tidak beriman akan adanya surga. Ada kiasun fasid. Ini adalah kias yang fasid. Menyamakan dunia dengan akhirat adalah fasid, salah. Bahwa kiasu iblis, ini adalah kiasnya iblis. Iblis pernah mengkiaskan, la'anahullah, semoga Allah mengutuk iblis. Fi qaulihi ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Berhujah. Khalaqtani min nar, kau menciptakan aku dari api ya Allah. Ini. Dan engkau menciptakan Adam dari tin. Wan naru khairun minat tini, dan api lebih bagus daripada tin, daripada tanah liat. Mulai kapan? Dari mana? Siapa? Ini adalah iblis. Idhiya jauharun nuraniyun, adapun api itu adalah jauhar. Jauhar adalah jauhar dalam istilah namanya makulat. Ada nanti ada jauhar nurani. Jadi sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan nanti ada padanya namanya arad. Dan jauhar nanti yang paling kecil, kalau jauhar dan murakkab terus namanya jisim. Jadi ini jisim. Jadi ini jisim, bentuk ini jisim. Kalau dibelah-belah nanti satunya adalah jauhar. Kurang lebihnya begitu gambaran gamblangnya. Kalau istilah baru mungkin namanya atom atau apa dan sebagainya. Dan itu perlu namanya tempat. Perlu namanya gerak dan diam. Gerak diam namanya arad. Jauhar sesuatu yang ada, zatnya itu ada, tapi sifatnya nurani, api itu. Nurani itu adalah menyala, bercahaya tadi. Wattinu, adapun tin jauhar dzulmani. Wattin jauhar dzulmani. Ini kan penerjemahan saja yang ia hadirkan argumentasi iblis untuk menjadikan, untuk mengatakan dirinya lebih bagus. Adapun tin kan dzulmani.
Dhulmani adalah gelap. Kalaupun tanah johar dhulmani. Johar sesuatu yang ada tapi sifatnya gelap. Kalau api kan menyala. Maka yang menyala lebih bagus daripada yang tidak menyala. Ini adalah akal-akalan. Tidak ada yang menjelaskan siapa yang mewasiti bahwasanya itu lebih bagus. Tidak ada, hanya dia aja perasaannya saja. Makanya itu dinamakan orang sombong. Fadhanna anal khairiyata fis sababi. Ini untuk riba. Nah. Baik. Jadi menganggap bahwasanya kebaikan di dalam sebab terciptaannya, dari asalnya atau apa begitu. Artinya waktu iblis mengatakan dirinya lebih bagus ini hanya akal-akalan saja. Sesuai dengan pemahaman pikirannya saja, bukan secara sesungguhnya. Sama orang kafir tadi, dengan pemahamannya yang sangat pendek. Pemahaman yang sangat pendek. Nah kalau kita kiaskan, mungkin kita gambarkan ya, mereka ya seperti anak kecil yang tidak mengerti bahwasanya dibalik, anggap saja ini benar ya, es itu kalau bikin flu, es bikin flu, sama sirup di hadapan anak kecil. Kalau anak kecil itu ya maka tidak berakal. Kalau suruh milih es teler, es sama sirup, dia pasti milih es. Ngapain minum sirup? Es enak, seger leb-leb. Tapi ibunya melarang. Apakah dia berkata, ibu ini bodoh? Enak karena es nih, sirup pahit. Ngapain saya minum sirup, ibu? Ini itu. Lah iblis itu kayak macam ini. Orang kafir begitu. Tapi ibu mengerti masa depan. Kalau kau minum es ini tambah parah, flu muna. Kalau kau minum sirup cepat sembuh. Ini kan ini tidak terlihat, tapi diyakini oleh seorang ibu. Sehingga orang berakal berkata yang cerdas ibunya. Namanya anak kecil belum berpikir. Sehingga anak kecil minum sirup pun dipaksa. Tapi orang gede mencari sirup, kan begitu. Nah ini kurang lebih. Wa ilaju hadzal ghururi syai'ani. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit begini ini, ketertipuannya orang-orang kafir yang menduga bahwasanya dunia ini sudah dunia. Makanya orang kafir hidupnya di dunia. Sehingga mereka berperang demi dunia ini. Sehingga nggak peduli. Yang penting makanya bisa saja muncul satu kejahatan pada akhirnya. Kenapa? Yang penting aku menjaga diriku, aku pengen hidup, aku pengen enak. Terserah apakah ingin orang mati, nggak penting. Karena ini kehidupanku. Tapi orang yang punya keyakinan akan adanya akhirat, dia ada pertimbangan. Jika aku tidak sukses hari ini, masih ada sukses akhirat. Jika aku berbuat zalim sekarang, ada hukuman nanti di akhirat. Maka dia akan berhenti dari kezalimannya. Itu pentingnya kita bergaul dengan orang beriman. Kalau orang tidak punya iman, Anda akan rugi bergaul dengan mereka. Karena hitungan mereka adalah, pertimbangan mereka hanya pertimbangan sesaat dunia ini. Jadi adapun cara menyengobati penyakitnya orang kafir yang hanya mementingkan dunia, lalu nggak mau urusan akhirat. Kenapa akhirat nggak jelas? Dunia itu jelas, ini alam nyata, ini enak. Ya, suruh gede dulu anak kecil, fahamkan bahwasanya sirup itu bermanfaat. Maka keyakinan harus dibangun, keyakinan pada dirinya, adanya iman, bitasdiqin wal iman. Kalau sudah ada iman, adanya akhirat, baru oh iya sih, ternyata akhirat lebih bagus. Wa ma indallah khairun wa abqa, yang pada Allah lebih bagus dan lebih abadi. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal, tidak merenung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan-kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu. Memang nyatanya adalah bukan nyata seperti kalau dimaksud nyata ini abadi. Ya gak bisa dikatakan kesenangan dunia yang tidak nyata. Wong enak betul saya merasakan manis.
Artinya yang menipu, kalau tidak sadar bahwasanya ada kenikmatan yang lebih dasar, maka dia hanya akan memikirkan tentang kesenangan dunia. Nggak mungkin kita harus mengatakan ada dunia ini. Gimana nggak ada kelihatan tuh? Itu ada buah apel. Itu ada makanan, ada semuanya. Cuman ini semua tidak abadi. Yang indallah khairu wa abqa, yang pada Allah lebih abadi. Dan wa tasdiqur rasul fima ja'a bi, dan mempercayai nabi yang telah datang fima ja'a bi, mempercayai nabi dan apa yang dibawa oleh nabi. Jadi setelah ada kepercayaan kepada yang dibawa nabi, baru nanti hilang ketertipuannya. Semula kan mengatakan nggak ada perlunya urusan yang disebut oleh orang-orang itu akhirat. Apa sih? Akhirat. Sekarang kesenangan ya sekarang. Karena belum masuk dalam dirinya iman. Kalau sudah masuk iman bahwasanya ada kesenangan di akhirat, baru berubah. Kurang lebih seperti ini dulu, ini orang kafir. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ditunggu, ini kitab menarik sekali, indah sekali dari Imam Ghazali. Dan nanti semuanya, hei orang kaya, tunggu nanti ada berita untuk anda. Hei orang alim, ada berita untuk anda. Hei ahli ibadah, ada berita untuk anda. Hei orang yang menekuni dunia pertasawufan, itu yang torekoh-torekohan itu, dengar nanti. Akan dicambuk oleh Imam Ghazali biar kita semuanya benar. Yang salah jadi benar. Wallahu a'lam bissawab.